bicara perawatannya Om, yang pernah gua dengar katanya mesinnya mirip-mirip Altis. Ya gimana Om? Bener Om? Memang kalau untuk perawatan gampang lah ya. Gampang Secara Toyota. Celica samanya sama apa sih? Sama Altis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soib-soib semua, Road Daddy 36 balik lagi dengan gue Glenn V Abu Amedov. Kali ini gue berkesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu dedengkot otomotif yang udah nggak asing lagi di dunia otomotif, terkhusus Motuba, yaitu Om Pram dari Pram Auto Garage. Om, Halo Mas. apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Gue udah lama banget nih gak ketemu Om Pram. Kapan Om kita bahas itu tuh Om? Awal tahun kali Wonder. ya? Awal tahun ya? Awal tahun ya? Berarti udah kurang lebih 5 bulanan. Januari ya, kalau kurang lebih ya. Kurang 5 bulanan gue. Januari apa Desember gitu. Iya, makanya gue emang ini Om ya lagi di apa ya? Lagi kurang fokus sama channel YouTube karena lagi ada beberapa urusan-urusan yang ya tadi kita udah ngobrol lah ya. Iya. Makanya gue juga udah jarang banget, lagi jarang bikin konten Om. Bahkan ke Bogor aja gue belum sempet lagi nih, tapi mudah-mudahan sih insya Allah minggu-minggu ini atau minggu-minggu depan akan mulai rutin lagi nih Om. Gitu. Jadi swipe Road Daddy semua nih, kali ini gue main ke tempat Om Pram di Pram Auto Garage di daerah Bintara, Jakarta Timur ya Om ya. Iya betul. Perbatasan dengan Bekasi nempel Om ya. Karena gue tertarik di sini ada mobil yang istilahnya jarang gue lihat, tapi ini legend Toyota Om. Toyota Celica-nya nih Om. Celica betul. Nah, salah gitu, satu Om. mobil legendnya dari Toyota. Salah satu legendnya Toyota Om ya. Om, boleh nggak Om cerita sedikit tentang sejarahnya Celica Om di Indonesia terlebih Om? Setahu gua sih Celica tuh masuk di Indonesia di tahun 70-an ya. Oh 70-an. 70-an udah ada. 70-an. Itu serinya TA22. Dua pintu, pasti dua pintu Celica. Itu di tahun 70-an dan RWD. Rear wheel drive ya. RWD salah satu legendnya, mesinnya udah 2 TG, gearboxnya T50, memang 4 barrel kalau nggak salah ya. Turbonya 4 barrel. Memang mobil kenceng di eranya. Di tahun 70-an tuh. Di OHC. Udah di OHC. Serinya mesinnya 2 TG, gearboxnya T50, 5 speed. Memang zaman itu dipakai buat slalom, buat rally, buat balap lah pokoknya. Memang sports car dari dulunya. Bukan buat harian nih Om. Ada beberapa yang pakai buat harian, tapi jiwanya Celica itu memang buat sports car. Buat sports car. Jadi mungkin ibarat kalau kita ngomongin motor Ninja kali Om. Kurang lebihnya. Jadi buat harian tapi dia memang dilahirkan untuk mobil buat kencang. Buat kencang. Om, yang gue pernah tahu nih Om ya, kalau gue nonton YouTube nih Om, dulu Celica itu sama Supra katanya nyatu tuh Om. Celica Supra apa Supra Celica gitu tuh gimana tuh? Itu ada di generasi Celica generasi 3 atau 4, gue juga lupa. Itu ada namanya Celica Supra. Celica Supra. Iya. Itu di saat itu Celica udah ngeluarin gen 3 atau 4, Supranya baru di gen 1. Oh berarti Celica duluan ya? Duluan. Celica Supra itu baru ada di era 80-an akhir kalau nggak salah. 80-an atau akhir. Di pertengahan gitu. Itu memang namanya Celica Supra. Celica Supra. Terus kenapa bisa akhirnya jalan sendiri-sendiri Om? Celica, Supra. Kayaknya soalnya yang beda antara Celica dan Supra. Karena Supra pakai mesin 6 silinder. Wih, 6 silinder Celica enggak inline. Oh inline, oke. Itu serinya 2JZ kalau nggak salah. 2JZ GTE. 2JZ GTE. Iya. GTE. Itu Supra. Kalau Celica identik dengan mesin 4 silinder.
Oke. Gitu. Makanya langsung dibedain kayaknya di generasi selanjutnya langsung dibedain. Lebih jinak Celica nih Om. Iya, lebih sopan. Lebih sopan. Lebih sopan. Kalau Supra kayaknya udah terlalu liar. Oh gitu Om. Iya. Oke. Karena si gennya sendiri jauh di atas Celica untuk Supra. Setahu gua dari mulai Supra Gen 2, Gen 3, Gen 4, oh itu the best. Kan kayak kalau Supra kan yang legend banget tuh MK4 tuh ya kalau nggak salah. 3, 4, MK3 dan 4. MK3 dan Memang MK4 minor ya. sih perbedaannya juga. Oh gitu ya. Saya belum pernah punya. Jadi nanti kalau mudahin aja, mudah-mudahan gua dikasih rezeki nanti Om Pram kadang-kadang buat punya Supra. iya, amin insya Allah. Kadang-kadang kan Om Pram tahu. Baru kita bahas itu. Iya. Kalau bicara mobil langka, gue percaya deh kalau Om Pram udah bersabda nih. Doi punya mobil yang cuma ada satu di Indonesia. Nah itu dia. Bahkan Doi berani loh nantangin kalau bisa nemuin lagi gimana Om? Kayaknya Ya. gue beli lagi deh. Bakal Om Gua angkut beli lagi lagi tuh. Tantangannya dari Om Pram tuh, mungkin beli lagi nanti buat gue satunya. Itu tantangannya loh, karena ya memang cuma ada satu ya. Iya, kalau kita karena bicara memang masuknya nggak resmi pada saat itu. Masuknya nggak Mobil yang cuma satu di Indonesia masuk lewat Dubes. lewat Dubes Ya, dibawa sama Dubes. Pas dia balik nggak dibawa balik lagi itu mobil, jadi ya udah dilelang. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas deh. Sekarang kita Beda fokus. hal sama mobil yang dijual CBU. Kalau dijual CBU kan iya. pasti ada beberapa unit. Oke, benar. Kalau emang masuknya lewat ke Dubes biasanya memang sangat limit. Itu ini Om ya, waktu itu Sangat limited. dari kedubesnya lelang ya Om? Iya, pasti. Lelang, ya? Pasti keluar dari kedubesnya lelang. Dari lelang. Itu Opel Astra apa namanya? FGSI, FG? GSI. FGSI namanya. Nanti kapan-kapan kita bahas kali Om ya. Iya, Di level. boleh. Sekarang kita fokus ke Celica. Nah, Om Pram, yang Om Pram sekarang ada nih di tempat Om Pram, itu Celica generasi keberapa, tahun berapa? Setahu gue ini generasi terakhir. Kalau nggak salah Gen 7 atau 8 ya. Memang Terakhir emang generasi udah nggak Celica. continue sekarang Om? Celica udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Terakhir di generasi ini di tahun 2000 sampai 2006 kalau nggak salah. Terakhir tuh Om? Terakhir. Oke. Ini generasi terakhir. Ilmu baru lagi nih, gue baru tahu. Gue pikir Iya. Celica masih berlanjut loh. Enggak. Kalau gue memang belum ngeluarin lagi dari Toyota untuk si Celica. Untuk Celica. Nah kalau itu Om, Toyota apa? GT86. Ah, itu beda lagi. Beda lagi. Beda Om? lagi. Tapi kan kalau ngeliat hype-nya dari luar, kayak Celica nih. Kalau itu kan dia malah kolaborasi ya. FT86 tuh ada yang keluar. Kalau FT86 itu keluaran Toyota. Subaru-nya keluarin juga. Subaru BRZ. VRZ. Oh, Itu body sama, cuma beda mesin kalau nggak salah ya. BRZ pakai boxer, bener. FT pakai inline. Kalau nggak salah, gue juga belum pernah punya, jadi kurang tahu Tapi juga. gue pernah lihat sih VRZ itu, Subaru VRZ. Pernah BRZ. lihat. BRZ. Kayaknya emang mirip-mirip sih. Memang sama, Bodinya sama. kayak Avanza Xenia. Wih, tapi Cuman ini gue belum Subaru. tahu lebih jauh, belum tahu lebih dalam karena belum pernah punya. Doain aja kali dikasih kesempatan buat Amin, punya. mudah-mudahan biar ilmunya makin. Nah, Om, kalau kita bicaranya Celica punya Om Pram kan tahun 2000 Om. Iya. Bisa dikatakan mau tua nggak Om? Mobil tua bagus, berarti kalau mobil tua bahagia Om. Kalau dihitung secara usia kan udah 24 tahun. 24 tahun. Menurut gua udah mulai masuk ke Udah mobil. Sebenarnya sih kalau dibilang mobil tua, mau nggak tua-tua banget sih. 24 tahun sih. Tergantung persepsi orang masing-masing. Gitu ya. Kalau orang yang biasa main lebih tua lagi, dikasih tahu Celica mobil tua, enggak lah, enggak tua-tua banget kayak gua misalnya gitu kan. Mobil gua ada yang lebih tua dari itu soalnya. Iya, Jadi kalau iya, dibilang, mobil tua, kayak belum tua-tua banget deh. 24 tahun menurut sih. gua mobil muda malah. Mobil muda, ya? Ukuran tahun 2000 ke atas mobil muda masih. Berarti yang mau coba 90 ke bawah. 2000 ke Oh, bawah. Iya, 2000 ke bawah Betul. karena Om Pram nih lagi mengkampanyekan Go 90s. Enggak juga. Enggak ada kaitannya sama Go 90. Tapi kalau dipakai buat acara Go 90s mah masih masuk dong. Masih masuk masuk. ya? Masih. Oke. Nah, Celica nih Om, yang Om Pram pegang nih Om. Itu kan di Indonesia kayaknya bisa dikatakan agak umum ya Om ya? Dibilang umum banget enggak, tapi memang enggak banyak. Memang nggak banyak, tapi Memang artinya ada lah beberapa ya Om ya. Kayaknya yang seliweran gitu, walaupun nggak setiap hari lo lihat lah gitu. Kalau tiap hari dilihat kayaknya belum Kayaknya tentu enggak juga. deh. Enggak, Karena enggak. memang dia nggak nyampe berapa ratus unit gitu. Oh, yang gitu? masuk. Karena dan semuanya memang masuk CBU. Oh, Karena pada tahun itu dia itu memang lagi rame-rame mobil CBU. di tahun 2000-an itu ya? Di 2000 Oh, sampai iya. 2005 kalau nggak salah. Oh iya, ya. Makanya kan dulu ada RAV4 Banyak gitu. Rav4, Isis, Swiss, Raum, Previa, Is gitu ya Om ya.
Estima, Estima, Alphard iya, Gen iya. 1. Masuknya era di tahun itu. Oke. 2000-an awal. 2003 itu CBU. Semua CBU sampai 2011 itu masih CBU. Oke, baru tahu. Baru masuk ATPM itu Alphard ya khususnya di 2017 atau 18 gitu. 2017 atau 18. Oke, baru tahu ilmu baru lagi. Harrier kan ramai tuh Iya, zaman-zaman iya. itu. Ya, karena memang Benar-benar Harrier ya. gerbang mobil-mobil build up itu memang kebuka banget. Tapi CBU, CBU, kayak benar-benar. importir umum ya. Iya, Kalau iya. kita nyebutnya IU yang masukin bukan ATPM. Oke, berarti langsung dari Jepang ya Om? Langsung. Langsung dari Jepang, Langsung. CBU Jepang. Nah terus itu Om, kalau buat bicara perawatannya Om, yang pernah gua dengar katanya mesinnya mirip-mirip Altis. Iya. Itu gimana Om? Bener Om ya? Memang kalau untuk perawatan gampang lah ya. Gampang ya? Secara Toyota. Oke. Karena biasanya kalau dengar Toyota, gampang ini mah biasanya banyak persamaan. Tapi nggak juga Om, kalau Toyota build up orang pada ngeri Om. Mungkin secara body part iya. Tapi kalau untuk mesin banyak persamaan. Banyak persamaan. Iya. Kayak umpama Apapun itu. Contoh kayak ada Toyota Is, ada Celica. Is samanya sama apa sih? Sama Vios. Sama Vios, Yaris. Celica samanya sama apa sih? Sama Altis. Udah. Kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Berarti harusnya perawatan mesin mah kayak Is, Celica sih aman. Selagi mesin dan kaki itu aman. Aman ya. Cuman kalau Celica mungkin dia RWD Om ya. Enggak. Nah, khusus untuk yang gen ini yang terakhir, dia itu di FWD. Oh ini FWD malah. FWD. Dia ada beberapa generasi terakhir, 2 atau 3 gue juga lupa. Itu udah masuk ke FWD. Berarti buat slalom udah kurang enak dong ya? Kurang enak. Makanya itu jiwa mobil kencangnya tuh sedikit berkurang. Walaupun dari streamline body masih dapat. Iya. Tapi nyawanya tuh kayak berkurang karena mobil sport kok tarikan depan sih. Iya benar itu dia tuh. Iya benar. Sama kayak misalnya bicara gue punya CR-V tuh Om Gen 2 mobilnya kan semi jeep. Iya. Masa tarikan depan sih kayak gitu. Jadi kayaknya jiwa jeepnya berkurang. Iya. Mungkin ya Celica kayak gitu kali Om. Betul. Tapi kalau misalnya ininya Om, kaki-kakinya berarti ini dong Om ya? Mirip-mirip juga kok. Dengan Altis sama mirip-mirip juga. Untuk perawatan mungkin kecuali body part tadi Om ya. Kalau body part udah pasti susah. Nah, cuman gini Om, kalau misalnya kita ikut di satu komunitas, itu kan biasanya lebih gampang Om ya untuk mendapatkan body part gitu loh. Masalahnya komunitas. Kalau bicara komunitas berarti kan banyak orang. Betul. Kalau ngandelin yang di Indonesia, populasi mobilnya aja cuma sedikit. Iya benar. Jadi seberapa banyak sih orang yang berkecimpung di komunitas tersebut? Gitu. Benar. Beda hal mungkin sama komunitas, kita masuk komunitas luar, mungkin banyak di sana. Tapi kalau secara body part, gua rasa juga nggak susah-susah banget. Di Malaysia juga masih banyak. Oh gitu ya? Apalagi zaman udah canggih sekarang, udah tinggal buka eBay atau segala macam. Iya benar. Platform lain-lainnya kan. Masuk ke misalnya eBay Jepang, ya udah mau apa aja nggak ada di sana. Iya benar. Tinggal siapin waktunya aja. Waktu. Kalau masalah uang sih gampang ya. Kalau lu punya Celica harusnya lu udah siap punya uang. Iya pasti. Bener Om ya? Pasti. Waktunya nih yang harus disiapin. Nah berarti bisa dikatakan sebenarnya mobil ini kalau dibilang susah ngerawatnya enggak juga ya berarti Om Pram? Enggak. Kalau secara perawatan sih enggak. Perawatan rutin kayak berarti 1800 cc ya Om? 1800 betul. Untuk di generasi yang ini setahu gua dia cuma ada dua pilihan mesin. Ada yang 1600, ada yang 1800. Dan yang umum masuk di Indo itu yang 1800. 1600 itu setahu gua dia di versi Australia. Dan itu jarang banget. Jarang ya. Karena ada 2 versi, ada yang versi Australia dan versi Jepang. Oh gitu ya. Dan 90% yang masuk sini itu yang versi Jepang. Versi Jepang yang masuk sini ya. Iya. Nah ini Om, pertanyaan bodoh dari gue yang awam nih, jangan diketawain nih. Om, kalau kita bicara Celica nih Om, Celicanya Om Pram nih, kan tadi dengan mesin Altis Om. Iya. Misalnya nih iseng-iseng aja nih Om, kita dua-duan kenceng sama Twin Cam GTI Om, dengan 4 AGE kan legend juga tuh Om. Kira-kira mana Om yang lebih megang Om? Sama-sama standar. Sama-sama standar. So sih, mirip-mirip. Gitu ya Om? Iya. Sama-sama depan kan itu kan? Sama-sama depan, sama-sama DOHC, sama-sama injeksi, malah injeksi lebih mudah kan.
Tuh, so simple tuh. Secara di atas kertas juga mirip-mirip kok harus power Oh range. gitu ya Om. Nah, jadi gini Om, gue tuh apa namanya Om, sebenarnya pengen ngedukasi juga nih teman-teman Om ya. Kadang-kadang ada yang kemakan tahayul-tahayul yang justru diucapkan atau dikeluarkan oleh orang-orang yang sok paham. Misalnya, lu jangan beli is deh, nyusahin. Padahal sebenarnya nggak semenyusahkan itu dengan partnya yang melimpah ya. Kalau dia pakai Yaris kan melimpah banget Om. Istilahnya lo ke warung depan juga ada gitu kan Om ya. Kaki-kakinya juga yang sama dengan Yaris atau Soluna. Begitupun juga dengan Celica gitu Om. Nah, gimana ya Om, supaya teman-teman nih juga ya udah lu nggak perlu takut gitu. Dan Om Pram kan ini kan dari sisi kita bisa bicara, katakan Om Pram dari sisi anak klub nih, bukan orang bengkel. Kalau orang bengkel mungkin ada orang yang bermain dia orang bengkel mah bilang bisa-bisa aja mungkin ya, karena kan ada yang julid juga Om sama orang bengkel. Om Pram dari sisi anak klub nih. Sebenarnya kalau dari gua nih, orang bilang punya mobil build up susah perawatannya, susah spare partnya. Enggak ya. Di saat lu udah mutusin untuk beli mobil build up, berarti lu udah siap dong konsekuensinya. Betul. Pertama itu. Dan secara finansial berarti lu udah siap juga dong. Udah siap. Oke. Lu beli mobil build up yang mungkin katakan harganya mungkin di atas normal atau di atas harga mobil pasaran. Oke. Pada saat itu juga lu udah bisa dong berani konsekuensi. Oh, gue berani beli mobil aku, berarti gue berani ngerawatnya dong. Bener. Itu. Bener. Apalagi yang notabene yang mobil tersebut brand yang normal lah, yang katakan orang banyak tahu, Toyota atau segala macam, persamaannya banyak. Jadi ya udah, kenapa harus khawatir gitu? Nah, apalagi lu yang punya mobil build up yang orang jarang main, kita katakan mobil gue yang Opel, gue berani. Sekarang nggak usah repot-repot, zaman kita udah dipermudah dengan teknologi, benar. Jadi mindset yang spare part susah segala macam, enggak, gampang. Lu tinggal buka handphone, buka situs luar, lu cari pasti ketemu kok. Bener. Tinggal disiapin finansialnya. Iya, itu dia. Bener. Kalau lu cuma terlalu berpikiran terus-terusan, wah spare part susah segala macam. Ada yang harus digarisbawahin, ada yang tanyain lagi. Apa tuh Om? Finansial lu udah siap belum? Oke. Mental lu udah siap belum? Mental itu dia. Kalau belum siap itu ya udah. Yang biasa-biasa aja dulu ya. Iya, yang normal-normal aja, normal aja. Cuman itu dia Om, kalau gue kan kadang mikirnya gini Om ya. Ada orang yang gue nggak mau yang terlalu pasaran lah gitu. Gue mau yang agak beda sedikit. Umpama dia pengen Celica, padahal dengan perawatan yang mirip-mirip sama Altis, seharusnya kan nggak perlu setakut itulah. Bener gak sih kalau misalnya pembelinya gitu loh, maksud gua pemakainya. Jadi ya misalnya dia pengen punya Celica gitu kan, orang mesinnya sama kok sama Altis, perawatannya kaki-kaki sama, ya nggak perlu separno itu gitu. Iya. Bener Om ya, kayak gitu ya. Iya, nggak perlu khawatir. Apalagi yang merek umum kayak Toyota, itu Mitsubishi, apa mana banyak kok, ada ya. Jadi nggak perlu takut, nggak ada yang perlu ditakutin. Itu tadi konsekuensinya gue bilang, di saat kalau memang di saat lu udah memutuskan untuk beli mobil build up atau mobil rare gitu katakan. Iya, mobil rare. Pada saat itu juga berarti secara finansial mental udah kuat. Lu berani kok untuk beli itu. Harusnya ya. Untuk merawatnya, untuk maintenance-nya berarti ya lu udah harus siap juga. Itu udah sepaket pasti. Udah pasti sepaket. Benar-benar. Itu sih sebenarnya kalau menurut gua nggak cuma mobil build up aja Om. Kalau kita bicara mental atau dana Om, ya kita beli mobil yang nggak build up tapi yang istilahnya udah mau coba, yang jatuhnya ke hobi aja. Iya. Itu juga udah pasti, udah harus ada spend money untuk lu ngelanjutin rawatnya, untuk ngelanjutin pakainya, nikmatinnya ya udah harus ada pasti. Nah Om, kalau bicara Celica Om Pram, kayak misalnya bensin Om, itu kalau misalnya pakai bensin taruh di pertama kan mumpuni nggak Om? Maksudnya masih oke nggak? Atau wah nggak bisa nih harus pakai V-Power Nitro atau standarnya dia aja masih pakai Pertalite. Nah, tuh dia tuh. Jadi masih pakai Pertalite nggak apa-apa. Sekarang apa sih image-nya orang pakai Pertamax? Apa sih image orang harus pakai Pertamax Plus tuh atau turbo? Loh, dilihat dari spek mesinnya juga. Benar. Kan masing-masing jenis BBM itu kan yang ngebedain kan oktannya. Oktan, benar. Pertama, terus spesifikasi mesinnya kayak gimana?
Kenapa sih dia diharuskan pakai oktan tinggi? Berarti kompresinya dia udah tinggi. Kompresinya tinggi, benar. Kan ada perbandingannya. Betul. Pada saat kita beli mobil, kita buka brosur di situ kan ada spesifikasi mesinnya. Piston, stroke, kompresi mesin. Semakin tinggi kompresinya berarti memang harus pakai oktan tinggi. Oktan yang tinggi ya, benar-benar. Orang ini si Celica sendiri ditutup bensinnya ya udah cuman bensin tanpa timbal aja. Nggak perlu yang ron berapa, nggak perlu. Memang nggak ada spek khusus ke situ. Berarti pakai Pertalite nggak apa-apa dong? Memang pakai Pertalite cukup kok. Lo pakai Pertalite? Pertalite. gue berarti kalau misalnya kayak apa namanya Celica gini pakai Pertalite ya mungkin karena ini Om ya di tahun itu dia dibikin tahun 2000, sedangkan di tahun 2000 kan bensin kalau nggak salah masih premium sama premix ya. Iya. Premium oktannya 88, premix 90. Betul. Nah, ya berarti kalau kita bicara lihatnya oktan ya Pertalite ya, cukup Pertalite. Berarti gampang banget dong Om. Gampang, sangat gampang. Sangat gampang ya. Iya. Dijual tuh Om. Apanya? Pertalite Celica. Emang dijual. Emang mau dijual. Dijual tuh. Dan tadi kayaknya harganya nggak mahal-mahal amat ya Om. Nggak mahal banget. Di bawah pasaran ya malah ya. Kalau dibilang pasaran yang secara umum orang banyak jual sih, gue sih masih di bawah pasaran mereka. Iya. Yang gue lihat di OLX juga, kayaknya nggak ada yang di bawah lu deh Om. Emang lu kayaknya nggak ada deh. Jadi kalau teman-teman mau tahu berapa harganya, gue jadi gini, gue nggak mau spill harganya karena gue bukan konten yang Om Bram nih harga berapa Om? Netnya berapa? Nggak, gue bukan yang kayak gitu. Gue jadi cuma mau mengedukasi aja. Jadi kalau teman-teman mau tahu berapa tuh Celicanya misalnya di bawah pasaran, yang jelas Om ya di bawah pasaran dan menurut gua agak jauh. Teman-teman bisa nanti telepon aja nih ke sini nih. Om Pram boleh Om ya? Boleh. Nomor telepon sama IG-nya Om Pram. Lo WA atau DM insya Allah dibales loh sama Om Pram. Orangnya humble banget kok. Pasti dibales dan apa namanya Celica berarti gampang Om ya buat pemula pun berarti harusnya gampang. Orang yang pengen punya mobil rare, pengen punya mobil sport car dengan budget minim, tapi pride-nya masih dapat. Menurut gue ini salah satu alternatif. Salah satu alternatif ya Celica ya. Iya, lu sekarang budget 200-an, 300-an gitu katakan. Lu pengen beli mobil 2 pintu, Destilo nggak make sense menurut gue. Pasti ada yang diberesin, pasti lo harus membangun juga. Iya, benar. Iya, untuk spare part juga udah agak susah dan pasti mahal pasti. Kalau lo mau yang langsung dinikmatin, mungkin PR minor, ini salah satu alternatifnya ya. Berarti emang sama Om Pram udah banyak didandanin, dirapin dikit-dikit lah kali. Ada ya? Beberapa yang gue beresin, mungkin masih ada yang minor. Mungkin nanti kalau memang ada pembeli yang serius minta diberesin, oh masih ada yang kurang nih, belum bisa, boleh nggak diberesin? Boleh. Itu biar jadi tanggungan dia. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang tertarik mau tanya lebih detail minornya apa, langsung aja ke Om Pram. Jadi gue udah cantumin tadi nomor handphone dan IG-nya Om Pram. Terus ya berarti memang kayak oli juga nggak perlu yang harus lu wajib merek-merek yang ini harus yang saya rendah segala macam, enggak lah. Tapi ya gue sih recommended pakai yang full sintetik dah, pakainya yang agak bermerek dah, karena sayang mobil lu agak lumayan mahal, mobilnya rare, CBU, kalau lu ngerawat kayak ngerawat Kijang sayang kan. Itu aja sih, itu yang harus dibedain. Bener. Kijang pakai Primax bisa. Celica pakai Primax bisa, cuman lu yakin, lu tega dengan selisih harga yang jauh, ya kan, dengan bentuk bodi yang jauh juga. Sports car sama minibus, masa lu mau samain sih? Iya, ya udah berarti itu aja teman-teman, berhubung nih juga udah maghrib, nanti apa namanya, gua rasa kayaknya bahas Celicanya Om Pram udah cukup ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya lebih jelas soal Celicanya atau tertarik, boleh Om ya? Boleh. Nanti alamatnya gue kasih dan gue lampirkan alamat dan nomor telepon. Om Pram, thank you waktunya Om Pram. Makasih banyak. Kita ngobrol lagi Om Pram. Ya, pasti dong. Harus sering main ke sini nih biar dapat ilmu nih. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi ya di konten berikutnya bersama dengan Om Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.